Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang terkenal dengan samurai, sakura, dan teknologi futuristik, ada satu tempat yang tak banyak diketahui orang. Sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum dalam panduan wisata, tersembunyi di kaki pegunungan Yoshino, prefektur Nara, Jepang. Tempat itu sunyi. Jalanannya hanya cukup untuk satu mobil kecil, dikelilingi hutan lebat dan kabut pagi yang tebal. Warga desa menyebut tempat itu Hikari no Haka. Artinya, makam cahaya. Sebuah batu tua tanpa nama berdiri sendirian di atas tanah lapang kecil. Tak ada patung, tak ada bunga. Hanya lumut, embun, dan sepotong cahaya yang entah kenapa, selalu jatuh tepat ke atas batu itu setiap pagi. Beberapa warga menganggapnya lokasi sakral. Yang lain menyebutnya angker, dan sisanya, tidak pernah peduli. Sampai suatu hari, seorang pria dari Maroko datang. Namanya Dr. Abdul Karim Hafid, 44 tahun, profesor sejarah Islam klasik dari Universitas Rabat. Ia bukan turis. Ia bukan penulis buku spiritual. Ia hanya seorang peneliti yang membawa satu manuskrip tua, dan keyakinan bahwa sejarah Islam lebih luas daripada yang kita tahu. Ia percaya bahwa seseorang, ratusan tahun lalu, telah sampai di tanah Jepang. Bukan sebagai penjajah, bukan sebagai saudagar besar, tapi sebagai pelarian, pencari damai, dan, mungkin, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kedengarannya mustahil, bahkan tidak logis. Namun, sejarah sering kali dimulai dari hal yang tak masuk akal. Dr. Karim pertama kali mendengar tentang makam cahaya dari sebuah catatan kaki di manuskrip Uzbekistan abad ke-9. Catatan itu menyebutkan, seorang pria dari Sakif, pelarian dari Perang Jamal, meninggalkan Hijaz menuju Samudera Timur. Ia meninggal di negeri yang tidak disebutkan, tapi matahari terbit di belakang kepalanya, dan cahaya menandai tempat ia dikubur. Frasa, matahari terbit di belakang kepalanya, menarik perhatian Dr. Karim. Apakah itu metafora, atau petunjuk geografis? Selama bertahun-tahun, ia menyusun petunjuk dari berbagai teks. Dari peta dagang kuno, buku pelaut Andalusia, sampai catatan imam tua di sebuah madrasah kecil di India Selatan. Semuanya mengarah ke timur jauh. Dan satu nama terus muncul, Zaid ibn Haritha as-Sakafi, bukan Zaid anak angkat Nabi, melainkan seorang prajurit dari kabilah Sakif yang hidup di masa fitnah besar Islam, pasca wafatnya Utsman bin Affan. Zaid kabarnya ikut dalam Perang Jamal. Namun setelah melihat sesama muslim saling menghunus pedang, ia merasa tercerabut dari ruh Islam yang ia kenal. Manuskrip menyebut bahwa Zaid menyusuri rute pedagang ke India, lalu menumpang kapal ke timur hingga sampai ke negara orang-orang putih bermata sipit yang menyembah roh air dan langit. Kebanyakan sejarawan menyebut cerita ini sebagai dongeng sufi. Tapi bagi Dr. Karim, ada sesuatu yang terasa, terlalu spesifik untuk disebut fiksi. Dr. Karim berdiri di depan makam batu itu. Ia memegang fotokopi manuskrip tua, dan sebuah kompas kecil. Ia membaca pelan. Jika kau melihat batu itu bersinar saat fajar, maka kau berada di tempatku dikuburkan. Sampaikan salamku. Matahari terbit perlahan, kabut mulai menghilang, dan untuk sesaat, sangat singkat, seberkas cahaya kuning keemasan menyinari batu itu, tepat di tengah. Dr. Karim memejamkan mata. Ia tahu, ia tidak sedang berhadapan dengan kebetulan. Di hari itu, petualangan dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengguncang catatan sejarah Islam, tapi juga menyentuh nurani banyak orang dari berbagai agama. Karena cahaya yang ia temukan bukan sekadar cahaya matahari, tapi cahaya dari seseorang yang pernah hidup di bawah naungan Rasulullah, dan mungkin, meninggalkan warisan spiritual di tanah yang tak pernah mengenal Islam secara resmi. Dan dari situlah cerita ini dimulai. Dr. Abdul Karim Hafid tinggal di desa Yoshinokawa selama seminggu pertama. Ia menyewa sebuah rumah kecil milik keluarga tua bermarga Nakamura, pasangan suami istri yang ramah, meski jarang bicara. Setiap pagi, ia berjalan kaki menuju bukit kecil tempat batu tanpa nama itu berdiri. Tidak ada pagar, tidak ada penanda. Hanya ilalang tinggi dan pohon pinus menjulang. Hari keempat, ia membawa alat geolistrik portabel, pemindai tanah sederhana yang biasa digunakan dalam arkeologi lapangan. Ia ingin tahu, apakah batu itu sekadar batu nisan, atau penanda sesuatu yang lebih dalam. Hasil awal menunjukkan adanya rongga kecil di bawah tanah, sekitar 1 meter. Tidak besar, namun bentuknya simetris, seperti ruang persegi panjang kecil. Terlalu rapi untuk disebut alami. Di sisi lain bukit, hanya 6 meter dari batu utama, Dr. Karim menemukan sebuah batu lain. Setengah terkubur, hanya ujungnya yang menyembul. Saat ia bersihkan dengan sikat halus, muncul guratan samar. Bukan huruf Jepang, bukan Cina, tapi huruf Arab. Ia bergetar, ia memotret, lalu memperbesar. Tulisannya nyaris hilang dimakan usia, namun bisa terbaca, la yukalifullahu nafsan illa usaha. Ayat 286 dari Al-Baqarah. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia duduk lama di samping batu itu. Di tengah kesunyian, ia berbisik, "Siapapun engkau, apakah engkau mencarikan tempat untuk beristirahat, atau kau ingin ditemukan kembali?"
Keesokan harinya, Dr. Karim menemui kepala desa Yoshinokawa, seorang pria sepuh bernama Haruki Yamamoto. Dengan bantuan penerjemah lokal, ia menjelaskan maksud penelitiannya. Haruki tertawa pelan. Itu batu tua sudah ada bahkan sebelum kakek buyut saya lahir, katanya. Kami menganggapnya tempat suci. Beberapa orang bilang cahaya aneh turun ke sana saat musim tertentu. Tapi kami tak pernah gali. Terlalu banyak roh di sana. Dokter Karim tidak memaksakan. Ia hanya bertanya, pernahkah ada peneliti yang datang sebelumnya? Haruki menggeleng. Tak ada, hanya peziarah Buddha dan beberapa pelukis tua. Namun di akhir pembicaraan, Haruki menambahkan satu hal. Tapi kalau kau sungguh ingin tahu, pergilah ke kuil tua di belakang desa. Di sana ada biksu yang suka mengoleksi naskah kuno. Dia aneh, tapi dia tahu banyak hal yang kami anggap tak penting. Kuil itu nyaris roboh. Atapnya tertutup lumut. Di dalamnya hanya ada satu orang, seorang biksu tua kurus dengan janggut putih panjang. Namanya Tenso Ryu. Tenso menyambut Dokter Karim tanpa ekspresi. Tapi ketika melihat tulisan Arab dari batu yang dipotret, matanya menyipit. Aku pernah melihat ini sebelumnya, katanya sambil membuka rak kecil dari kayu cemara. Ia mengeluarkan selembar kertas kuning kecoklatan, disimpan di dalam tabung bambu. Ada gambar tangan, dan di bawahnya, potongan ayat dalam aksara Arab lama. Tenso melanjutkan, ini diwariskan dari biksu ke biksu. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Tapi salah satu biksu kami, 150 tahun lalu, pernah berkata, tulisan ini bukan dari Jepang. Tapi ia membawa damai seperti doa Zen. Dokter Karim gemetar. Ayat yang tertulis di lembaran itu adalah ayat ke-87 dari surah Al-Isra. Wa qul ya al-haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Di sudut lain kuil, tersembunyi di bawah lantai kayu, Tenso menemukan peta lama yang sudah mulai rapuh. Di situ tertulis dalam aksara kanji dan Hanzi kuno, rute dagang laut dari Tiongkok ke Jepang, dan satu garis berwarna merah yang disebut rute pedagang dari barat jauh, pembawa kitab dan air harum. Dokter Karim mencatat semuanya. Ada semacam pola yang muncul. Batu nisan dengan kaligrafi Arab. Cahaya yang jatuh tepat di tanggal tertentu. Naskah kuno yang mencatat kedatangan orang asing pembawa kitab. Pertanyaannya hanya satu, di mana jasadnya? Hari ke-10, setelah mendapatkan izin dari kepala desa, Dr. Karim dan tim kecil dari universitas lokal melakukan eksplorasi non-invasif menggunakan LIDAR dan kamera bawah tanah. Di bawah batu utama ditemukan ruang kosong berukuran 1,2 x 0,6 meter, tertutup batu besar. Struktur ini konsisten dengan bentuk makam muslim klasik dari abad ke-7 hingga 9, di kawasan Asia Tengah. Tidak ada tanda salib, tidak ada simbol Buddha, tidak ada nama, hanya sebuah ruang yang menunggu untuk dibuka. Hari ke-12, setelah izin resmi dari pemerintah lokal diberikan, proses penggalian dilakukan sangat hati-hati. Tim arkeolog muda dari Universitas Kyoto ikut membantu. Pukul 6.30 pagi, batu besar yang menutupi rongga berhasil diangkat sebagian. Di dalamnya, tidak ada jasad. Tapi bukan berarti kosong. Di bawah batu datar itu ditemukan peti kayu tua, hampir lapuk, tapi utuh. Ukurannya kecil, lebih mirip laci daripada makam. Isinya, sebuah sorban kusut dari kain putih kasar, tampak usang. Sebilah kayu kecil bertuliskan ukiran Arab samar, Al-Sid kejujuran, dan gulungan naskah dari kulit kayu. Dokter Karim menahan napas. Ia membuka gulungan itu perlahan. Tulisan tangan Arab klasik, indah tapi penuh bekas tinta yang mulai pudar. Di sudut kanan bawah, tertulis. Ditulis oleh hamba Allah, Zaid ibn Haritha as-Sakafi. Di negeri jauh, tahun ke-42 Hijriah. Selama 2 malam berikutnya, Dr. Karim menerjemahkan isi gulungan itu dengan bantuan 2 mahasiswa Timur Tengah dari Jepang. Isinya bukan buku sejarah, tapi diari pribadi. Aku datang ke negeri ini karena dunia telah berubah. Di tempat kelahiranku, saudara membunuh saudara. Aku tidak ingin menjadi bagian dari itu. Maka aku menyusuri lautan, mencari tempat di mana damai bukan hanya kata dalam doa. Mereka di sini tidak tahu siapa aku. Aku menjadi petani, pemahat kayu, bahkan penenun. Tapi setiap malam aku menghadap ke langit yang sama seperti dulu di Madinah. Aku hanya ingin wafat sebagai muslim, meski sendirian. Jika tulisan ini ditemukan, maka aku hanya meminta satu hal, jangan kenang aku sebagai sahabat Nabi. Kenang aku sebagai hamba yang mencari tempat untuk sujud terakhir. Dokter Karim menangis saat membaca bagian akhir. Aku tidak pernah melihat wajah beliau lagi setelah hijrah terakhir. Tapi aku masih ingat bagaimana suaranya saat berkata, rahmat Allah luas, bahkan untuk orang yang tersesat. Maka aku berharap, tempat ini menjadi saksi bahwa rahmat itu telah sampai di ujung dunia. Kabar tentang penemuan manuskrip dan artefak menyebar cepat. Sebuah media lokal menerbitkan artikel berjudul, Makam Muslim Tertua di Jepang. Sejarawan Islam temukan bukti mengejutkan di Nara. Dr. Karim menggelar konferensi pers terbuka. Penemuan ini bukan untuk mengganti keyakinan siapapun, katanya tenang. Saya tidak datang ke sini membawa bendera, tapi membawa cerita.
Sebuah kisah tentang seorang muslim yang tak mencari kemenangan, tapi tempat untuk tenang. Namun, seorang wartawan Jepang bertanya dengan tajam, jika benar makam itu milik sahabat Nabi, kenapa tak ada jejaknya dalam sejarah Jepang? Dr. Karim tersenyum, karena sejarah kadang bukan ditulis, tapi disembunyikan. 3 hari kemudian, surat resmi pemerintah prefektur Nara keluar, seluruh aktivitas ekskavasi dihentikan sementara. Alasannya, perlu validasi lebih lanjut dari arkeolog nasional. Padahal semua proses dilakukan sesuai prosedur. Bahkan pihak kampus Kyoto sudah mengeluarkan analisis karbon bahwa naskah kulit itu berasal dari abad ke-7. Tapi suara dari atas lebih kuat. Malam itu, Dr. Karim duduk sendiri di depan batu makam. Ia meletakkan sajadah kecil, dan salat 2 rakaat. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, hanya dirinya dan angin malam Jepang yang lembut. Saat ia berdoa, seorang pemuda desa datang diam-diam. Ia duduk di samping batu dan berkata, "Saya bukan muslim. Saya, bahkan tidak percaya agama. Tapi sejak saya baca tulisan orang itu, saya jadi ingin tahu, apakah Tuhan bisa dengar doa orang seperti saya juga?" Dr. Karim menoleh dan tersenyum. Tuhan mendengar semua hati yang jujur. Agama hanyalah jalan, tapi cahaya, datang dari hati yang mencari. Hari ke-17 sejak kedatangan Dr. Karim di Jepang. Ia bangun pagi dengan ponsel bergetar terus-menerus. Bukan dari keluarganya, bukan dari tim peneliti, tapi dari notifikasi media dan media sosial. Seseorang telah mengunggah video dirinya saat menjelaskan isi manuskrip peninggalan Zaid ibn Haritha as-Saqafi dalam konferensi pers. Potongan saat ia membaca, "Aku hanya ingin wafat sebagai muslim, meski sendirian." Itu meledak. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton lebih dari 4 juta kali. Trending di Jepang, Malaysia, Turki, bahkan Mesir dan Indonesia. Masjid Tokyo mengundang Dr. Karim untuk berbicara. Dalam forum terbuka, ia menyampaikan bahwa tujuan utama bukan menjadikan Jepang sebagai bagian dari narasi Islamisasi, melainkan menemukan kembali titik persinggungan peradaban. Ia berkata, "Ini bukan tentang Islam masuk Jepang. Ini tentang cinta Tuhan sampai kepada mereka yang bahkan tidak menyebut namanya dalam bahasa Arab." Seorang pemuda Jepang mualaf berkata setelah acara itu, "Saya jadi yakin, mungkin saya muslim hari ini bukan karena dakwah, tapi karena doa seseorang 1300 tahun lalu yang terkubur di bukit itu." Tak lama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jepang mengirim pernyataan resmi. Mereka mengakui penemuan itu signifikan dari sisi antropologis, tapi meminta semua istilah sahabat Nabi dan makam Islam tidak digunakan secara resmi, kecuali setelah pengesahan akademik lebih dalam. Dr. Karim tidak marah. Ia justru tersenyum saat diwawancarai. Label itu tak penting. Yang penting adalah isinya. Bahkan jika orang menolak menyebutnya makam muslim, itu tetap tidak mengubah siapa yang berdoa di sana. Dr. Karim kembali memeriksa peti kayu yang ditemukan. Di bawah sorban lusuh itu, ternyata terselip satu lembar kulit tipis lainnya, belum terbaca. Lembar itu ditulis dengan tinta yang sangat samar. Ia meminjam alat pemindai sinar ultraviolet dari Universitas Kyoto. Dan akhirnya, muncul tulisan, "Aku tidak sempat menulis seluruh kisahku. Tapi jika lembar ini ditemukan, maka ketahuilah, aku tidak mati dalam ketakutan. Aku wafat dalam damai, karena yakin doaku akan sampai. Aku hanya meninggalkan satu permintaan," lalu kalimat berikutnya seolah ditulis terburu-buru. "Jika ada yang menemukan ini, tolong beritahu umatku, bahwa aku tidak pernah menyesal mencintai Rasulullah, meski tak bisa wafat di sampingnya." Beberapa hari kemudian, seseorang mencetak ayat Al-Baqarah 2:286 di atas kanvas putih besar. Ditempelkan di dinding luar bangunan kayu tua di dekat makam. Seorang anak kecil Jepang membaca ayat itu sambil mengernyit. Ibunya menjelaskan, "Itu ayat dari kitab orang Islam." Anak itu menjawab, "Berarti dia percaya Tuhan juga ya?" Dan ibunya berkata, "Iya, mungkin kita cuma beda cara bicara, tapi Tuhannya satu." Beberapa hari setelah makam di Yoshinokawa viral, sebuah surat elektronik masuk ke email pribadi Dr. Karim. Pengirimnya adalah seorang wanita tua dari Istanbul, bernama Nourhan binti Rashid. Isi suratnya mengejutkan. "Assalamualaikum Prof. Karim. Saya bukan sejarawan. Saya hanya cucu dari seorang lelaki tua yang selalu berkata, bahwa kakek buyutnya pernah berlayar ke timur dan tidak pernah kembali. Ia meninggalkan satu benda, sebuah cincin. Di bagian dalamnya terukir kata, Al-Wadud. Cinta yang maha lembut. Sejak kecil, kami tidak tahu maknanya. Tapi setelah saya melihat berita tentang Zaid ibn Haritha as-Saqafi di Jepang, hati saya bergetar. Karena nama itulah yang dulu sering disebut oleh buyut kami. Sebagai lelaki yang mencintai damai, bukan perang. Saya tidak tahu apakah benar kami keturunan langsung, tapi jika iya, izinkan saya mengirimkan cincin itu. Mungkin ia ingin pulang." Suatu malam, saat Dr. Karim memeriksa makam sendirian, ia menyadari ada celah kecil di belakang batu utama. Terlihat samar, seperti retakan tanah biasa. Tapi saat ia ketuk, terdengar suara kosong dari baliknya. Bersama dua arkeolog muda, mereka membersihkan tanah di sekitarnya.
Ternyata celah itu adalah pintu batu kecil, tertutup rapi dengan balok granit tua. Butuh waktu 6 jam untuk menggesernya tanpa merusak struktur di sekitarnya. Dan ketika pintu itu terbuka, mereka menemukan ruang rahasia. Dokter Karim berdiri diam. Ia tak berkata apa-apa selama 5 menit. Di dunia yang selalu gaduh, kadang yang dibutuhkan hanyalah ruang kecil yang sunyi, di mana seseorang bisa sujud, tanpa dilihat siapa-siapa, tanpa ingin disebut siapa-siapa. Ruang itu adalah monumen diam. Tidak megah, tidak monumental, tapi penuh makna. Dokter Karim mencatat semuanya. Tapi kali ini, ia tidak ingin langsung mengumumkannya ke media. Ia tahu, sebagian pesan tidak untuk disiarkan, tapi untuk disampaikan dengan hati-hati. Ia hanya menyimpan foto-foto dan menuliskan dalam jurnal pribadi. Zaid tidak ingin dikenang sebagai pahlawan. Ia ingin dikenang sebagai hamba yang tidak menyerah mencari tempat untuk mencintai Tuhan dengan tenang. Di hari Jumat minggu itu, sekelompok orang dari berbagai negara berkumpul di sekitar makam. Ada yang Muslim, ada yang tidak, ada yang percaya, ada yang hanya penasaran, tapi mereka semua berdiri dalam diam. Memandang batu yang dulu tak dianggap, kini jadi simbol bahwa keikhlasan akan selalu menemukan jalannya kembali. Di sisi makam itu, dipasang papan kecil dari kayu. Tulisannya hanya satu baris, dalam 3 bahasa, cinta yang tidak ingin dikenal, hanya ingin dirasakan. Di bulan berikutnya, ketika hujan mulai turun di Yoshinokawa, dunia semakin gaduh. Otoritas agama dari berbagai penjuru mulai bersuara. Seorang ulama besar dari Timur Tengah menyatakan bahwa jika benar ini makam sahabat Nabi, maka tempat itu wajib dijaga sebagai situs warisan Islam. Seorang pendeta Katolik dari Roma menulis artikel opini, jika seorang sahabat Nabi Muhammad bisa dimakamkan di tanah kami, maka mungkin memang kita lebih dekat dari yang kita kira. Bahkan organisasi arkeologi UNESCO mulai mengirim tim untuk meninjau kemungkinan menjadikan tempat ini sebagai warisan budaya dunia. Namun di tengah suara-suara besar itu, Dr. Karim diam. Ia tidak muncul lagi di media. Tidak memberikan komentar. Ia kembali ke rumah kecilnya di desa, dan mulai menulis. Bukan laporan ilmiah, tapi surat untuk Zaid. Pagi itu, Dr. Karim memimpin salat Jumat kecil di halaman samping makam. Tidak ada mimbar, tidak ada pengeras suara, hanya tanah, langit, dan 20 orang dari berbagai bangsa. Setelah salat, seorang pemuda ateis dari Swedia bertanya, apa yang membuat seseorang meninggalkan tanahnya dan datang sejauh ini hanya untuk wafat dalam diam? Dr. Karim menjawab, karena bagi seorang pecinta, cukup bisa meninggal dalam damai, itu sudah seperti pulang. Hari-hari berikutnya, makam itu tetap dibuka, tanpa penjaga, tanpa tiket, tanpa batasan keyakinan. Seorang suster Katolik duduk di sebelah seorang santri dari Surabaya. Seorang biksu muda dari Tibet bertemu dengan pemuda Muslim dari Uganda. Tak ada yang saling tanya, apa agamamu? Mereka hanya duduk, diam, di depan batu tua yang tak punya wajah, namun punya cahaya. Dan di dinding kayu kecil di dekatnya, sekarang terpajang sebuah kutipan, bukan dari Al-Quran, bukan dari Injil, tapi dari Zaid ibn Haritha sendiri. Aku tidak pernah lihat wajah Nabi lagi setelah hijrah. Tapi aku masih ingat suaranya. Dan suaranya seperti cahaya yang tak bisa padam. Dr. Karim kembali ke Maroko. Ia menolak jabatan baru. Ia menutup akun media sosial. Ia tidak mau jadi figur publik. Saat ditanya oleh muridnya di Rabat, kenapa Anda tidak menulis buku tentang penemuan besar itu? Ia tersenyum, dan berkata pelan, karena bukan aku yang menemukan makam itu, tapi makam itu yang menemukan kita. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman. Bisa jadi ada hati lain yang sedang mencari cahaya, seperti Zaid, seperti Karim, atau mungkin seperti kita sendiri. Tinggalkan komentar di bawah. Saya percaya, cahaya tak pernah bisa dikubur. Atau tuliskan apa yang paling berkesan dari cerita ini menurutmu. Apakah tentang cinta tanpa nama, iman tanpa suara, atau damai yang ditemukan jauh dari rumah? Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan cerita baru minggu depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Allah selalu menerangi hati kita, dengan cahaya yang tak terlihat, tapi terasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.